بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Anda semua hari ini? Masya Allah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah, kita kembali lagi bertemu dalam pelajaran fikih untuk kelas 4. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita, yaitu pelajaran 3. Silahkan dibuka bukunya ya. Itu ada di halaman 14 ya. Sudah dibuka bukunya belum? Baik ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 3 yaitu tentang air najis. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang air ya. Air apa yang dimaksud? Air suci. Air suci berarti air yang bisa digunakan untuk dia suci kemudian dia mensucikan. Artinya apa? Dia bisa dipakai untuk kita berwudu, untuk mandi, dan untuk membersihkan diri kita ya. Jadi dia bisa mensucikan kita daripada najis. Kemudian pada pelajaran 3 ini kita akan membahas salah satu jenis air yang mana air itu dikatakan air najis. Loh, kok bisa Ustadz ada air yang najis? Nah, ini makanya kita bahas pada kesempatan ini, yaitu air najis. Yaitu jenis kedua dari air adalah setelah air suci tadi adalah air yang najis atau air yang terkena najis ya. Artinya adalah air yang berubah warna, rasa, dan baunya atau baunya disebabkan oleh sesuatu yang najis ya. Sama saja seperti hukumnya air itu banyak atau sedikit. Maksudnya apa? Najis itu adalah benda-benda yang dia harus dibersihkan. Maka air yang terkena najis berarti air yang terkena benda-benda yang dinajiskan di dalam Islam. Apa itu yang dinajiskan? Kotoran ya, atau tinja ya, kotoran. Kemudian juga bangkai, darah ya. Nah, khususnya darah hewan ya. Nah, itu kena air ke dalam air, masuk ke dalam air, maka air itu menjadi air yang najis ya. Maka hukumnya haram menggunakannya untuk bersuci. Jadi air najis itu dilarang kita untuk menggunakannya untuk bersuci. Tidak sah bersuci kita dengan air yang najis tadi. Ya, contohnya, ini contoh yang paling sederhana itu air comberan dan air kloset. Karena di situ banyak hal tercampur ya. Mungkin ada air kencing ya, macam-macam yang tidak bisa kita lihat. Yang pasti di situ baunya sudah nggak sedap ya. Wah, ini sudah nggak sedap baunya ya. Maka kemudian warnanya juga pasti warnanya sudah tidak karuan ya. Nah, tidak enak untuk dilihat gitu kan. Nah, maka air yang terkena comberan atau air yang diparit misalnya itu tidak bisa untuk bersuci ya. Tidak bisa digunakan untuk berwudu ya. Kemudian yang kedua, contoh kedua yang sederhana adalah air yang kejatuhan bangkai ayam dan air tersebut berubah baunya. Ada bangkai ayam misalnya, kita ketika membersihkan ayam itu kita masukkan ke dalam air yang panas ya kan. Nah, air yang panas tadi itu, bekas ayam tadi itu tidak bisa digunakan untuk bersuci ya. Nah, itu ya. Itu bangkai ayam ya. Kemudian bisa kita untuk jauhilah dari mengotori air. Maka daripada itu, pesan penting dari pelajaran ini adalah bahwasanya air yang suci itu jangan kita kotori. Air yang kita bisa gunakan untuk berwudu itu jangan diaduk-aduk atau dicampur dengan sesuatu yang najis atau hal-hal yang bisa membuatnya menjadi najis. Agama Islam datang dengan membawa kebersihan dan menjauhi kotoran ya. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang kita mengotori air yang menggenang dengan kencing di situ ya. Nah, misalnya di WC ya, bisa di sekolah misalnya, jangan sampai air untuk membersihkan diri kita tadi itu justru tercampuri dengan air seni atau kotoran, sehingga dia tidak akan membersihkan nanti ya, tidak akan membersihkan najis kita, dan kita tetap dalam keadaan najis kalau seperti itu ya. Jadi pentingnya pesannya di sini adalah jaga air yang bersih, jangan sampai tercampuri dengan kotoran dan sebagainya ya. Dari
Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri summa yahtasilu fihi. Yang artinya adalah janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian mengencingi air yang menggenang atau tidak mengalir kemudian mandi di situ. Ya. Jadi pesan dari hadis ini adalah kita senantiasa menjaga kebersihan air. Ketika kita buang hajat, kencing maupun buang air besar, itu carilah tempat yang dimana air tidak menggenang. Ya, misalnya ada kolam kecil kita kencingi, jangan, karena itu berbahaya. Nanti akan mungkin ada orang yang menganggap air di sini bersih, padahal kita sudah mengotorinya. Atau jangan sampai kita mengotori genangan ya, dengan kencing di genangan mungkin di jalan ya, itu jangan. Karena itu nanti akan membuat air itu menjadi najis ya. Intinya pesannya di sini adalah jangan sampai membuat kotoran atau air itu menjadi najis ya. Itu penting ya untuk diingat untuk kita semua. Nah, itu ya. Mungkin itu pelajaran pada pagi hari ini. Silahkan nanti diisi di jawaban ini ya. Latihan soal ya. Insya Allah ini sudah sangat mudah sekali ya. Nah, ini di halaman 16. Ya, itu untuk pelajaran fikih kita pada pagi hari ini untuk fikih kelas 4. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.